Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Sapitria N dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Riovita. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Hubungan pasar, permintaan, dan penawaran. Di zaman kini, orang menduga bahwa ilmu ekonomi artinya ilmu yang hanya dimulai dan diakhiri menggunakan aturan pemerintah serta penawaran. Pada ilmu ekonomi sehari-hari ada permintaan atau demand serta penawaran atau supply yang saling mempengaruhi satu sama lain antara pembeli serta penjual pada pasar. Permintaan dan penawaran berkaitan dengan interaksi antara penjual dan pembeli. Interaksi ini akan menentukan tingkat harga yang berlaku dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan. Interaksi tersebut dapat diterangkan melalui teori permintaan dan teori penawaran. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, pertama, jelaskan hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Yang kedua, apa saja sih contoh dari pasar, permintaan, dan penawaran? Adapun tinjauan literaturnya membahas tentang hubungan pasar, permintaan, dan penawaran, serta contohnya. Dalam ilmu ekonomi, ada permintaan dan penawaran yang saling mempengaruhi satu sama lain antara pembeli dan penjual pasar. Interaksi ini menentukan tingkat harga yang berlaku dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan melalui teori permintaan dan penawaran. Pasar memiliki mekanisme untuk menentukan tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar merupakan proses tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar, sehingga terjadinya perubahan harga pasar menjadi seimbang atau equilibrium. Menurut pendapat William J. Stanton berpendapat bahwa pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Adapun pengertian pasar, permintaan, dan penawaran. 1. Pasar. Dalam arti sempit, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk pertukaran barang dan jasa, sehingga menimbulkan transaksi. Dalam artian luas, pasar merupakan tempat terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran, di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Jika harga antara permintaan dan penawaran cocok, maka terjadilah transaksi jual dan beli. Syarat dari keseimbangan antara
berbagai komunikasi seperti melalui medsos, WhatsApp, Instagram, Facebook, Shopee, Lazada, dan lainnya. Yang kedua, permintaan adalah keinginan seseorang membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Besar kecilnya permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ada harga barang, pendapatan masyarakat, selera, pendapat pertambahan penduduk, identitas kebutuhan, barang pengganti atau substitusi. Adapun dua jenis permintaan. Pertama, permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa baik yang disertai dengan kemampuan membeli maupun tidak. Kedua, permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan membelinya. Yang ketiga, penawaran. Penawaran adalah banyaknya persediaan jumlah barang dan jasa yang tersedia atau dapat dijual oleh produsen kepada konsumen pada suatu pasar tertentu, pada waktu tertentu, pada periode tertentu, dengan tingkat harga tertentu. Penawaran mengacu pada jumlah total barang. Faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah harga jual barang yang bersangkutan, serta faktor lainnya sebagai faktor non-harga seperti biaya produksi, teknologi, harga pasar, jumlah penjual, ketersediaan barang pengganti atau pelengkap, serta harapan harga keuntungan di masa yang akan datang. Ada dua jenis permintaan, yaitu satu, market supply atau pasar, yaitu barang atau jasa dari semua penjual atau produsen yang berpotensi di pasar. Dua, penawaran individu, yaitu penjual individu menyajikan beberapa produk pada tingkat harga yang berbeda. Adapun hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran terjadi dalam suatu ruang lingkup yang disebut pasar. Permintaan dapat terjadi apabila ada penawaran. Permintaan ialah jumlah barang yang diminta pada jumlah dan dalam waktu tertentu. Sedangkan penawaran, jumlah barang yang disedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dari sini sudah terlihat bahwa permintaan dan penawaran memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain untuk mendukung perdagangan, dan terjadi karena faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga permintaan dan penawaran terjadi tawar-menawar atau negosiasi hingga membentuk harga kesepakatan pasar. Dengan kata lain, hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran yakni sebagai tempat dikirimnya transaksi, permintaan pembelinya, dan penawaran adalah penjualnya. Ketiganya saling berinteraksi untuk mendapatkan kesepakatan atau keinginan yang diinginkan. Adapun contoh dari pasar, permintaan, dan penawaran. Contoh pasar seperti sabun, sampo, berbagai merek sampo dan sabun yang dapat kita temukan yang memiliki ciri khas sendiri dengan produsen yang berbeda. Dari sekian
dibandingkan pada bulan lainnya. Atau seorang ibu yang hendak membeli telur ayam berdasarkan tingkat harga yang ada. Contoh penawaran seperti penjual buah-buahan ingin menjual buah dengan harga yang tinggi di pasar. Namun, keinginan itu bertepatan dengan musim panen raya. Akibatnya di pasar akan berkerumunan penjual buah-buahan sehingga harga buah-buahan pun jatuh. Nah, itu tadi pembahasan dari saya tentang hubungan pasar, permintaan, dan penawaran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe